Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember, kelas A. Saya Cahya Sekarwani sebagai perwakilan pertama dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai sensasi dan persepsi pendengaran. Sebelum berlanjut ke materi utama, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu arti dari sensasi dan juga persepsi. Sensasi adalah sebuah kesan atau menyadari terhadap suatu kesan yang ditimbulkan oleh syaraf pusat melalui media sensorik atau syaraf aferen, atau pada salah satu organ indera, sebuah rasa sadar penuh apakah sependapat atau tidak yang disebabkan oleh adanya suatu stimulus. Sedangkan persepsi berasal dari bahasa Latin yaitu perception, percepio, yang mempunyai arti menerima, mengumpulkan, melakukan tindakan, perhatian terhadap sesuatu yang didasari oleh suatu proses pikir dan didahului oleh adanya suatu stimulus. Kemudian persepsi juga merupakan bentuk suatu ekspresi diri. Nah, persepsi melibatkan interpretasi dari suatu sensasi yang dapat dan mempunyai arti. Kemudian persepsi ini melibatkan proses mengatur dan mengevaluasi dari sensasi yang datang, baik itu dari dalam maupun dari luar lingkungan. Saya Tari Syaktovenia Rajali. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, komponen fisiologis pendengaran. Telinga sebagai organ pendengaran pada manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Setiap bagian telinga mempunyai fungsi dan tugas masing-masing yang sangat penting dalam proses sensasi dan persepsi pendengaran. Telinga bagian luar terdiri atas 1. Daun telinga atau pinna atau auriculum. Bagian ini bentuk seperti corong trompet dengan tekstur lembut dan tersusun dari tulang rawan sehingga elastis. Bentuknya yang menyerupai corong berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara. Apabila manusia tidak mempunyai daun telinga, pendengaran akan tetap berfungsi dengan baik. Kedua, kanal auditori. Bagian ini sering disebut sebagai lubang telinga. Saluran ini menghubungkan antara auriculum dengan membran timpani, dan kanal auditoris memiliki panjang 1 inci dengan diameter kurang lebih 0,5 cm. Telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri atas 1. Membran timpani. Membran timpani memiliki bentuk seperti oval yang banyak disebut sebagai gendang telinga. Gendang telinga merupakan sekat atau pemisah antara telinga bagian luar atau kanal auditoris dengan telinga bagian tengah. Gendang telinga memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap gelombang suara yang masuk. Gendang telinga mampu menangkap gelombang suara kemudian menyebabkan bergetar dengan frekuensi dan amplitudo yang sama dengan gelombang itu sendiri. Yang kedua, osikel atau tulang pendengaran. Osikel merupakan serangkaian tulang yang ada di dalam telinga bagian tengah. Osikel terdiri dari 3 tulang yang teridentifikasi sebagai tulang-tulang terkecil pada tubuh manusia, yaitu tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Ketiga tulang tersebut saling berhubungan satu sama lain, di mana tulang martil menempel pada membran timpani, incus menempel pada malleus, dan stapes menempel pada oval window yang merupakan gerbang menuju kokloa. Yang ketiga, tuba eustachius. Tuba eustachius merupakan saluran penghubung antara telinga bagian tengah dengan bagian belakang, mulut atau nasofaring. Tuba eustachius bertugas sebagai jalur drainase untuk cairan yang ada di telinga bagian tengah. Telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas 1. Organ korti. Organ korti merupakan sebuah struktur yang berada di dalam koklea. Organ korti ini mengandung sel rambut halus atau silia yang berfungsi sebagai alat reseptor pendengaran. Kedua, koklea. Koklea merupakan organ telinga yang berbentuk menyerupai rumah siput. Struktur koklea sangat kompleks, membentuk suatu sistem dengan 3 ruangan, yaitu skala vestibuli, skala media, dan skala timpani. Skala vestibuli dan timpani berisi cairan perilimfi. Yang kedua, koklea. Koklea merupakan organ telinga dalam yang berbentuk menyerupai rumah siput.
Struktur koklea sangat kompleks membentuk suatu sistem dengan 3 ruangan, yaitu skala vestibuli, skala media, dan skala vestibuli, dan timpani berisi cairan perilimfa. Sedangkan skala media berisi endolimfa. Vestibuli dan skala media dipisahkan oleh membran resistor. Skala media dan skala timpani dipisahkan. Saya Astri Mahirani Kansapaki. Di sini saya akan melanjutkan proses sensasi dan persepsi pada pendengaran manusia. Sensasi dan persepsi pada pendengaran dimulai dari sumber bunyi yang berasal dari lingkungan sekitar yang akan menghasilkan sebuah gelombang suara atau stimulus suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar, yakni daun telinga. Kemudian gelombang suara tersebut dilanjutkan bergerak masuk ke kanal auditoris yang memiliki panjang 1 inci yang berhubungan langsung dengan sekat pemisah antara telinga luar dengan telinga tengah, yakni membran timpani atau bisa disebut gendang telinga. Gelombang suara yang telah melewati kanal auditoris akan menyentuh gendang telinga dan menyebabkan getaran pada gendang telinga. Getaran tersebut mempunyai frekuensi dan amplitudo yang sama persis seperti gelombang yang diterimanya. Setelah melalui membran timpani atau gendang telinga, getaran tersebut diteruskan ke 3 tulang pendengaran yang berukuran kecil di bagian telinga tengah, yakni tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Dan otomatis ketiga tulang tersebut akan ikut bergetar. Pada saat tulang martil atau malleus bergerak, maka tulang landasan atau incus akan turut bergerak karena posisi incus menempel pada malleus. Karena pergerakan dari malleus dan incus menyebabkan stapes turut bergerak dan terdorong ke telinga bagian dalam, yakni koklea, melalui oval window, di mana bagian ini merupakan membran pemisah antara telinga tengah dengan telinga dalam. Di bagian telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput, dan di dalamnya terdapat organ korti. Organ korti mengandung sel-sel reseptor yang sangat penting bagi pendengaran, dan bentuknya menyerupai bulu-bulu halus atau sel-sel rambut yang disebut sebagai silia. Silia terdapat pada membran basilar yang bentuknya memanjang sepanjang koklea dan elastis. Pada saat tekanan yang diakibatkan oleh gelombang dari telinga tengah mengenai koklea, maka cairan yang ada di dalam koklea akan bergerak seperti gelombang sehingga mendorong membran basilar untuk bergerak pula atau bergelombang. Di atas silia terdapat membran lain yang menyebabkan silia bergesekan sehingga silia membengkok. Hal ini menyebabkan silia atau sel-sel rambut mengirimkan sinyal ke saraf auditoris yang kemudian diteruskan ke otak sebagai sebuah pesan. Pola-pola khusus yang dihasilkan oleh silia ini dipengaruhi oleh gerakan dari membran basilar, dan pola inilah yang akan menentukan kapan saraf akan mengirimkan pesan. Dari proses tersebut akan terbentuk suatu kode yang akan membantu saat seseorang menemukan jenis suara apa yang didengar. Saya Yolanda Gusti Pratiwi. Materi selanjutnya adalah aspek psikologis dari pengalaman auditori. Beberapa aspek psikologis dari pengalaman pendengaran atau auditori manusia yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada loudness atau keras lembut suara, merupakan dimensi psikologis dari pengalaman auditori yang terkait dengan intensitas tekanan gelombang. Intensitas berhubungan dengan amplitudo gelombang atau tinggi maksimum sebuah gelombang. Semakin banyak energi yang dalam gelombang, maka semakin tinggi pula puncak sebuah gelombang. Yang kedua, pitch atau tinggi rendah suara, merupakan dimensi pengalaman auditori yang terkait dengan frekuensi dari gelombang suara dan pada batasan tertentu intensitasnya. Frekuensi mengacu pada beberapa cepat udara atau media perantara lain, atau bervibrasi, yaitu jumlah gelombang penuh atau melalui satu titik tertinggi dan terendah gelombang yang dihasilkan dalam 1 detik.
Yang ketiga ada timbre atau warna suara, merupakan kualitas suara yang membedakan suara yang satu dengan yang lainnya. Ini adalah dimensi pengalaman auditori yang terkait dengan kompleksitas gelombang suara, yaitu luas rentang frekuensi yang menyusun suatu gelombang. Timbre atau warna suara adalah apa yang membuat nada yang dimainkan pada sebuah flute atau yang menghasilkan nada yang membuat nada yang relatif murni terdengar berbeda dengan nada yang sama yang dimainkan pada sebuah oboe yang menghasilkan nada yang sangat kompleks.